Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Shalom Victorious Kids. Apa kabar adik-adik semua? Pasti luar biasa ya di dalam Tuhan. Kembali lagi adik-adik bisa ngelihat Kofran ada di mana? Di gereja adik-adik. Yeay. Yuk kita mau siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kalau kami masih boleh beribadah di tempat ini ya Tuhan. Walaupun adik-adik semua ada di rumah, tapi kami yakin kuasa Tuhan tidak terbatas menjangkau kami semua dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, menari, melompat untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Yeay. Yuk kita naikkan pujian buat Tuhan. Siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Hallelujah. Yay. Hallelujah. Yeah. Oke, siapa yang punya cita-cita? Ayo kita kejar cita-cita kita bersama dengan Tuhan. Ayo adik-adik semua lari di tempat. Takkan ku lelah belajar tiap hari, takkan ku lelah sekolah tiap hari, karena ku tahu ku sanggup melakukan Yesus penolongku. Takkan ku lelah belajar tiap hari, takkan ku lelah sekolah tiap hari, karena ku yakin ku sanggup melakukan Yesus penolong. Kita lari ya, kejar cita-citaku, ku bawa dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolong. Kejar, ku kejar cita-citaku, ku bawa dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah belajar tiap hari walaupun online, sekolah tiap hari walaupun online, tahu ku sanggup melakukan Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku bawa dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku bawa dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Haleluya, haleluya. Adik-adik boleh duduk. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita yakin dan percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, yang membimbing kita kepada Tuhan.
Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Sama-sama kita katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, terang bagi jalanku. Yes, Engkaulah pegangan kami Tuhan. Firman-Mu lah yang jadi pelita bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang pimpin, sertai kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tunggu dulu. Sebelumnya siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan juga notes-nya. Setelah itu, adik-adik boleh duduk dengan tenang, duduk dengan manis, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Setelah itu dengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Victorious Kids. Puji Tuhan, kita ketemu lagi. Wah, tadi puji-pujiannya keren banget ya. Victorious Kids semuanya pada semangat. Aduh, seneng banget deh. GCC aja seneng, apalagi Tuhan Yesus dan malaikat di surga. Semuanya pasti bersorak-sorai. Siapa yang udah siap mendengarkan firman Tuhan? Boleh angkat tangannya? Iya, semuanya pintar. Kalau siap untuk mendengarkan firman Tuhan, berarti harus duduk yang manis. Kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik, ada yang tahu nggak tema firman Tuhan kita hari ini apa ya? Ada yang jawab tuh.
Betul. Tema firman Tuhan kita di minggu ini, minggu yang keberapa? Minggu yang terakhir, minggu ke-5. Masih sama dengan minggu-minggu yang sebelumnya. Karena di bulan ini kita membahas tentang kebutuhan dan juga keinginan. Sisi dan guru-guru yang lain percaya adik-adik semuanya, Victorious Kids semuanya pasti sudah banyak belajar mempraktekkan firman Tuhan. Pasti juga sudah banyak tahu mana yang menjadi kebutuhan kita, mana yang menjadi keinginan kita. Oke deh, hari ini GCC mau membahas firman Tuhan dengan subtema daily needs. Kita ulang sama-sama ya, daily needs, yaitu kebutuhan kita sehari-hari, tapi dikasih tanda kutip. Karena anak-anak atau yang lainnya pasti biasanya taunya kebutuhan kita sehari-hari apa ya? Kebutuhan kita sehari-hari makan, tidur, pakaian, dan yang gak kalah penting lagi apa nih? Coba tangannya ditaruh di bawah hidung. Ini juga salah satu kebutuhan kita loh. Kebutuhan setiap saat, yaitu apa? Oksigen, bernafas. Bagaimana jadinya kalau makhluk hidup satu hari, jangankan satu hari, 1 detik saja tidak bernafas. Kalau 1 detik masih bisa tahan ya. Kalau 10 menit tidak bernafas, pasti udah sesak. Kita semua pasti udah tahu kebutuhan kita sehari-hari adalah makan, tidur, pakaian, tempat tinggal, dan juga apa? Nafas. Oksigen, pintar semuanya. Itu adalah kebutuhan sehari-hari yang kebanyakan orang tahu. Kita semua pasti membutuhkannya. Tapi yang mau GCC bahas di sini adalah tentang kebutuhan sehari-hari kita yang bisa memenuhi rasa aman, bisa memenuhi rasa nyaman, bisa memberikan ketenangan, dan juga bisa memberikan apa? Damai sejahtera. Tapi sebelumnya GCC mau ajak adik-adik untuk membahas kisah firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab. Ayo, yang sudah siapkan Alkitabnya, kita mau buka Alkitabnya ya. Ada di dalam Markus. Iya, ada di dalam kitab Markus. Pasalnya yang ke-6, adik-adik kelas kecil yang belum bisa membuka Alkitab, GCC minta tolong ya, papa mama di rumah yang mendampingi atau cece kokonya untuk bisa bantu dedeknya belum bisa buka Alkitab. Ada di Markus 6, kita baca ayatnya nggak banyak, hanya ayat 30 sampai 34. Coba kita baca perikopnya. Perikop tuh yang di sini. Kebaca nggak? Nih GCC deketin. Tuh. Kebaca gak? Iya, coba GCC ulang ya. Nih, perikopnya. Kebaca kah? Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 30 GCC baca ya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Ayat 31, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ayat 32, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ayat 33, tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang-orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ayat 34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Coba catat dan digarisbawahi ayat yang ke-34. Di sisi ulang. Ketika Yesus mendarat,
ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena Yesus bilang begini, mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Adik-adik, kita tahu kisah di mana Yesus membuat mujizat. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan apa? 5 roti dan 2 ikan. Namun kisah sebelumnya adalah Yesus pergi memberitakan Injil, pergi mengajarkan firman Tuhan kepada orang banyak. Dan Yesus berpindah-pindah tempat, tidak hanya di satu tempat. Kalau zaman sekarang nih, sama halnya seperti misalkan hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang memberitakan firman Tuhan dari satu gereja ke gereja yang lain. Nah, itulah yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat itu. Yesus mengajarkan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tuhan Yesus berpindah-pindah, nanti naik perahu, nanti naik kapal, nanti lewat jalan darat, dan lain sebagainya. Dan banyak orang yang ingin belajar kepada Tuhan Yesus. Mereka mau tahu pengajaran seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Hingga suatu ketika terjadilah kisah ini. Tuhan Yesus datang ke suatu tempat dan Tuhan Yesus melihat banyak orang datang kepadanya dengan hati yang haus dan curious. Artinya rasa penasaran. Mereka ingin tahu pengajaran seperti apa yang Tuhan Yesus mau beritakan kepada banyak orang. Dan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Tuhan Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak memiliki gembala. Mungkin kita hanya tahu kisahnya tentang Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan mereka secara jasmani, yaitu memberikan mereka makan. Sehingga terjadilah kisah 5 roti, 2 ikan diberikan kepada 5.000 orang laki-laki dan sisanya berapa bakul? 12 bakul. Memang betul Tuhan Yesus mengerjakan mujizat itu. Tuhan Yesus memenuhi, mengenyangkan kebutuhan jasmani mereka. Karena adik-adik pasti tahu dong, kalau misalkan ikut Tuhan Yesus kemana-mana, dari satu tempat ke tempat yang lain. Apalagi firman Tuhan mencatat mereka lewat jalan darat. Orang begitu banyak. Tuhan Yesus memberitakan Injil dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, malam lagi. Mereka pasti lapar. Zaman dulu belum ada sepeda. Zaman dulu belum ada motor. Mereka berjalan kaki. Jalan kaki jauh aja kita pasti rasanya capek. Jalan 1.000 langkah misalkan. Kalau Cisisi lagi olahraga nih, lagi jalan sore. Berharap supaya bisa 1.000 langkah, 2.000 langkah, 10.000 langkah. Pasti sampai di tujuan capek. Aduh, kakinya pegah. Pasti apa? Haus, cari minum. Dan pasti perutnya lapar. Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan jasmani itu. Tuhan Yesus mengadakan mujizat dengan memberikan kepada mereka makan. Tapi yang paling penting di situ adalah Tuhan Yesus berkata, mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Maka Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Artinya begini, Tuhan Yesus bukan hanya ingin memenuhi kebutuhan jasmani mereka, tapi Tuhan Yesus juga ingin memenuhi apa? Kebutuhan jiwa mereka. Coba ulang ya. Tuhan Yesus bukan hanya ingin memenuhi kebutuhan jasmani mereka, tapi Tuhan Yesus juga ingin memenuhi kebutuhan jiwa mereka. Kenapa mereka rela ikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi? Karena selain rasa penasaran, jiwa mereka haus. Hati mereka haus akan pengajaran firman Tuhan. Mereka ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari Tuhan Yesus, yaitu apa? Firman Tuhan. Mereka membutuhkan Tuhan Yesus. Adik-adik, pernahkah adik-adik menyadari seberapa besar kita membutuhkan pribadinya Tuhan Yesus? Apakah selama ini kita datang beribadah, kita hanya
ingin mengisi waktu luang? Atau kita hanya ingin ini kan hari Minggu CCC, jadi kita harus beribadah. Ini kan hari Minggu CCC, kita sudah biasa ke gereja. Nah, kalau dulu-dulu sebelum ada pandemi, ini kan hari Minggu CCC, papa mama aku suruh aku ke gereja. Ini kan hari Minggu CCC, jadi aku harus ke gereja supaya aku bisa catat khotbah. Nanti aku harus kumpulin di sekolah. Iya, mungkin kita nggak menyadari bahwa sesungguhnya pada saat kita datang beribadah, pada saat kita mencari Tuhan Yesus, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita ini membutuhkan pribadinya Tuhan Yesus. Memang betul, kebutuhan jasmani itu sangat penting buat kita. Siapa yang di sini bisa tahan gak makan 1 hari? Misalkan lagi diet nih, gak mau makan 2 hari. Bisa gak? Gak bisa. Kita pasti tetap butuh yang namanya makan. Siapa yang di sini bisa tahan tidak minum 2 hari? Pasti nggak bisa dong. Pasti aus banget nih. Aduh, tenggorokannya kering nih. Atau di sini siapa yang bisa tahan tidak pakai baju 1 hari? Wah, pasti bisa apa? Kedinginan. Itu tidak mungkin. Tapi lebih daripada itu, jiwa kita juga membutuhkan sesuatu. Memang apa sih yang dibutuhkan oleh jiwa kita, Sisi? Yang dibutuhkan apa? Kasih sayang. Benar gak? Perhatian. Apalagi? Rasa aman. Apalagi? Damai sejahtera. Siapa yang di sini tidak mau disayang? Aku mah gak usah disayang, Sisi gak apa-apa deh. Dedi sama Mami gak usah sayang aku deh, gak apa-apa. Ada gak yang kayak gitu? Pasti enggak dong. Kita semua pasti pengennya jadi anak yang disayang. Siapa yang di sini pengen hidupnya tidak aman? Gak mungkin. Pasti kita semua pengennya punya rasa aman. Siapa yang di sini hidupnya pengen setiap hari khawatir terus? Aku gak apa-apa Sisi khawatir, aku biasa-biasa aja. Gak apa-apa lah, aku gak apa-apa khawatir. Mungkin gak? Kalau besok ulangan aja kita pasti udah khawatir. Aduh, besok soalnya susah gak ya? Aduh, besok yang keluar soalnya yang aku pelajarin gak ya? Siapa yang mau hidup seperti itu? Pasti gak ada. Siapa yang di sini mau hidupnya ketakutan? Aduh, aku takut terus deh, gak apa-apa Sisi. Setiap hari aku ketakutan deh, aku ketakutan aja. Pasti gak ada. Pasti kita semua pengen hidupnya bebas dari rasa khawatir, bebas dari rasa ketakutan, pengen punya rasa aman, pengen disayang, pengen dicintai, pengen punya damai sejahtera, pengen punya kasih yang cukup. Dan itu semua bisa kita dapatkan dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Dari papa mama juga bisa, betul. Kasihnya Tuhan Yesus diberikan kepada papa mama. Dan dari papa mama disalurkan kepada setiap kita anak-anaknya. Oleh karena itu, kebutuhan kita yang paling mendasar di dalam hidup ini adalah mencari Tuhan Yesus. Memiliki pribadi Tuhan Yesus. Di mana? Di dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak membutuhkan Tuhan Yesus. Misalkan nih, kita mau jadi manusia yang egois, yang angkuh, yang sombong. Aku bisa sendiri. Nggak ada Tuhan Yesus, nggak apa-apa. Aku bisa ngelakuin semuanya. Coba kita buktikan. Pasti tidak bisa. Tadi Sisi udah bilang, besok ada ulangan matematika aja, bisa jadi kita sudah ketakutan. Besok ada ulangan bahasa Indonesia atau Mandarin aja, kita pasti udah ketakutan. Takut apa? Takut gak bisa jawab, takut dapat nilai jelek, takut yang kita pelajarin beda. Semua manusia punya rasa itu. Karena itulah manusia. Tapi kalau kita memiliki sosok pribadi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita,
Tuhan Yesus bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan damai sejahtera, bisa memberikan kita kasih-Nya sehingga kita bisa bebas dari rasa itu semua. Bukan berarti adanya Tuhan Yesus dalam hidup kita atau adanya Tuhan Yesus di dalam hati kita nggak akan ketemu hal-hal seperti itu. Hahaha, tenang aja, karena ada Tuhan Yesus di dalam hati, besok tidak jadi ulangan. Ting! Atau hahaha, tenang saja, karena besok ada Tuhan Yesus, maka masalah itu tidak akan datang dalam hidup saya. Ting! Mungkin nggak begitu? Tidak mungkin. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, segala masalah, segala beban hidup pasti akan tetap ada. Tapi dengan adanya pribadi Tuhan Yesus di dalam hidup kita, maka kita bisa mengatasinya. Kita bisa mengendalikannya. Yang tadi Cisisi bilang, yang tadinya ulangan membuat kita khawatir. Karena Tuhan Yesus memberikan kepada kita damai sejahtera, kita jadi nggak khawatir. Kita percaya pada saat kita belajar nanti, pada saat kita mengisi soal nanti, pada saat kita memikirkan jawabannya nanti, Tuhan Yesus menyertai kita. Itulah, kita butuh pribadinya Tuhan Yesus. Nih, di kitab 2 Samuel nih ya, di sisi ada kisahnya ketika Raja Daud, adik-adik pasti sudah tahu dong Raja Daud. Raja Daud ini memiliki kerinduan. Kerinduan untuk apa? Untuk membangun bait Allah. Raja Daud itu adalah raja yang hebat. Dia mampu mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Artinya lebih dari ribuan, bisa puluhan ribu. Dia punya istana yang sangat besar. Punya istana yang sangat indah. Tapi Raja Daud merasakan sesuatu hal yang gak enak. Bahkan dia sampai malu. Tahu gak kenapa? Karena pada saat itu bangsa Israel belum memiliki bait Allah. Adik-adik tahu gak apa itu bait Allah? Bait Allah adalah rumah Tuhan. Kalau zaman sekarang kita mengenalnya dengan nama apa? Gereja. Daud punya istana yang bagus. Daud punya istana yang besar. Punya istana yang mewah. Tapi tidak punya gereja. Gerejanya hanya terbuat dari kemah. Tahu nggak apa itu kemah? Yang biasa dibuat tuh kayak camping. Yang dibuat hanya di tenda-tenda. Daud merasa nggak enak hati. Sampai Daud bilang, saya akan membangun bait Allah. Saya akan membangun bait Allah. Tahu gak kenapa tujuannya Daud mau membangun bait Allah? Karena Daud itu tahu manusia itu butuh Tuhan Yesus. Manusia itu butuh yang namanya menyembah. Manusia itu butuh yang namanya memuji Tuhan. Manusia itu butuh yang namanya apa? Bersekutu. Tahu gak bersekutu itu apa? Menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu Raja Daud ingin membuat suatu tempat yang bagus. Tempat di mana dia bisa bersekutu, bertemu dengan Tuhan di tempat yang bagus, bukan di kemah. Karena Daud menyadari setiap manusia sangat membutuhkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Victorious Kids yang hebat. Kita hidup di zaman ini harusnya sangat bersyukur. Mengapa? Karena kita bisa datang ke rumah Tuhan, kita bisa datang ke gereja yang bagus, kita punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Tapi di sisi sekarang kan lagi ibadah online. Kita cuma bisa lihat dari YouTube. Kita nggak bisa datang ke gereja. Nah, tapi kita bersyukur kita masih bisa punya channel YouTube. Kita masih bisa menyaksikan ibadah. Adik-adik harus tahu, Raja Daud saja menyadari bahwa manusia butuh Tuhan Yesus. Manusia butuh bersekutu dengan Tuhan. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyadari
kita ini pribadi yang lemah. Kita butuh Tuhan Yesus. Oleh karena itu ketika adik-adik menyaksikan ibadah di channel YouTube, ketika adik-adik menyanyikan pujian di channel YouTube, adik-adik ini membutuhkan Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus yang butuh untuk dipuji-puji dan disembah-sembah. Tapi kita, manusia yang lemah, kitalah yang membutuhkan Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus itu bisa memenuhi kehidupan kita, mulai dari kehidupan kita yang sekarang sampai di kehidupan kita yang selanjutnya. Kita semua tahu kan bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ada saatnya nanti setiap kita pasti akan kembali kepada Bapa di surga. Setiap kita pasti akan kembali kepada Tuhan Yesus. Ketika kita datang bersekutu kepada Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, maka Tuhan Yesus akan memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan di next life, yaitu di kehidupan yang kekal. Kehidupan yang selanjutnya setelah nanti kita dipanggil Tuhan. Oleh karena itu, Sisi mengajak adik-adik jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah menyia-nyiakan dan melewatkan waktu, melewatkan kesempatan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya pribadi yang menjadi kebutuhan utama kita. Selain kebutuhan jasmani kita, apa tadi? Pakaian, minuman, nafas, oksigen, tidur, rumah. Adik-adik juga harus menyadari itu semua datangnya daripada Tuhan. Memenuhi kebutuhan jasmani itu penting, tapi memenuhi kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa kita itu juga penting. Bahkan itu harus menjadi kebutuhan utama kita. Menjadi kebutuhan utama kita. Why? Karena dengan Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan jiwa kita, maka sejujurnya kita tidak membutuhkan hal yang lain. Kenapa? Karena dengan kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberikan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita yang lainnya. Nih adik-adik, coba adik-adik pakai tangannya gambar hati. Twing. Atau gambar hati di hati adik-adik. Iya. Di dalam hidup adik-adik, gambar hati. Di dalam hidup adik-adik, adik-adik membutuhkan yang namanya apa? Pakaian, betul. Minuman, betul. Rumah, betul. Oksigen, betul. Tapi di tengah-tengahnya, adik-adik membutuhkan apa? Tuhan Yesus. Atau sebentar, Sisi gambarkan supaya lebih jelas ya. Tunggu dulu. Nah, Sisi balik lagi. Adik-adik boleh perhatikan ya. Nah, di dalam kehidupan kita, nih, kita gambarkan di sini hati. Oke. Kurang bagus ya, Sisi ulang ya. Nih, Sisi gambarnya hadap sini supaya lebih bagus jadinya. Coba adik-adik semuanya ikutin boleh. Kita gambar hati. Gambar bentuk love. Nah, bisa lihat ya. Kita gambar bentuk love. Kita taruh nih di sini ya. Kita membutuhkan yang namanya apa? Pakaian. Coba adik-adik tulis. Pakaian. Terus kita membutuhkan apa? Makanan. Ini sudah termasuk minuman juga ya. Karena kita butuh makan, kita pasti butuh minum. Selanjutnya, kita butuh apa lagi? Kita butuh tempat tinggal. Kita tulis rumah. Supaya tidak terlalu panjang. Terus kita butuh apa lagi? Yang paling penting dalam hidup kita. Oksigen.
Nah, semuanya ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang paling mendasar yang kita butuhkan. Tapi adik-adik harus ingat, di tengah-tengah sini kita membutuhkan sosok pribadi yang paling penting yang bisa membantu kita untuk memenuhi apa? Pakaian kita, makanan kita, minuman kita, rumah, oksigen. Adik-adik tahu kan itu siapa? Kita sudah mempelajarinya, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus menjadi kebutuhan yang paling utama. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita pakaian. Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita makanan, minuman. Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita rumah. Tuhan Yesus yang memberikan kita oksigen. Oleh karena itu, jangan pernah lupakan Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Kita harus tetap menjalin hubungan yang erat. Kita harus tetap bersekutu kepada Tuhan Yesus. Jika punya kesempatan, jika punya waktu, jangan pernah lewatkan jam ibadah kita. Jangan pernah menganggap bahwa ibadah itu hanya sekedar hal iseng-iseng. Kalau punya waktu baru saya lakukan. Jangan. Memuji, menyembah Tuhan adalah salah satu cara kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan adalah salah satu cara bagi kita untuk berkomunikasi kepada Tuhan Yesus. Jadi TCC mengajak setiap adik-adik semua, ayo kita tetap setia, kita selalu setia datang beribadah kepada Tuhan, menjalin hubungan yang erat kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang bisa memenuhi setiap kebutuhan kita baik secara rohani, secara jasmani. Dan kebutuhan itu bukan hanya kebutuhan di masa sekarang, tapi juga sampai di kehidupan yang masa selanjutnya. After this life. Oke adik-adik, CCC percaya kita semua belajar sama-sama, kita semua belajar, kita diingatkan. Firman Tuhan ini bukan untuk menghakimi kita, bukan untuk menghakimi orang lain. Tapi firman Tuhan ini menasehati kita, mengajar kepada kita, membuat kita kembali tersadar bahwa satu-satunya pribadi yang kita butuhkan menjadi kebutuhan dasar kita adalah Tuhan Yesus. Ada pujian yang CCC ingat, nih begini, kalau adik-adik pernah dengar ya, lagunya begini. Adik-adik juga bisa cari, judul lagunya adalah I Need You More. You-nya ini adalah Tuhan Yesus ya. I need you more, more than yesterday. I need you more, more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. Nah, kurang lebih lagunya seperti itu. Ada juga lagu lainnya yang dinyanyikan seperti ini. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, kita membutuhkan Tuhan Yesus. Emas, perak tidak ada artinya jika kita memiliki Tuhan Yesus.
Itulah firman Tuhan yang bisa kita pelajari bersama-sama. Mari kita mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai apa? Sebagai kebutuhan utama kita. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur kalau setiap kami boleh diingatkan. Kami bersyukur kalau setiap kami boleh bersama-sama belajar tentang kebutuhan kami yang sesungguhnya. Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami pernah atau bahkan kami sudah melupakan Engkau. Kami suka melewatkan jam ibadah kami. Tapi mulai saat ini Tuhan, kami mau berbalik kepada Engkau. Kami mau kembali menjalin hubungan kami dengan Engkau. Kami mau terus bersekutu dengan Engkau. Kami ingin terus memuji, menyembah, dan juga menjalin hubungan yang erat bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah menjadi kebutuhan utama kami dan Engkau sudah memuaskan setiap kehidupan kami Tuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Engkau adalah Tuhan kami yang baik, yang selalu mengasihi kami, yang mengingatkan kepada kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Happy Sunday, God bless you. See you next week. Tada! Oke, welcome back with conference di sini. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang keren banget. Jangan lupa setelah dicatat, difoto, dikirimkan ke leadersnya masing-masing, ke guru kelasnya masing-masing. Dan jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan. Dan juga satu lagi yang paling penting, firman Tuhan yang sudah didengar, dilakukan. Telat. Oke, yuk kita naikkan pujian lagi sekali lagi buat Tuhan Yesus. Anak-anak Victorious Kid paling Yahud. Victorious Kid paling Yahud. Anak-anaknya imut-imut. Pujiannya girang-girang firman Tuhan. Oke punya Victorious Kid paling Yahud. Victorious Kid paling Yahud. Anak-anaknya imut-imut. Pujiannya girang-girang firman Tuhan. Oke punya Victorious Kids paling Yahud. Victorious Kids paling Yahud. Anak-anaknya imut-imut. Pujiannya girang-girang firman Tuhan. Oke punya Victorious Kids paling Yahud. Victorious Kids paling Yahud. Victorious Kids paling Yahud. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kini saatnya kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Yuk kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami bersyukur kalau kami masih boleh beribadah. Dan kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa buat kami Bapak. Biarlah Tuhan ibadah kami yang kami lakukan hari ini, kami yakin dan percaya ini gak akan pernah sia-sia dan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terus Tuhan berikan kerajinan di hati kami, berikan kerajinan pada kami supaya kami mau terus beribadah meskipun secara online. Dan kami yakin dan percaya ibadah kami gak akan pernah sia-sia, itu membangun jiwa kami, membangun iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami juga terus berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Kami yakin dan percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada, pertolongan-Mu masih ada, dan bangsa Indonesia pasti akan dipulihkan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Kami juga berdoa buat orang tua kami, papa mama, semua yang menonton acara ini. Biarlah mereka juga diberkati dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam pekerjaannya, dalam usaha yang mereka lakukan. Tuhan yang memberkati. Juga Tuhan yang memberkati menyertai kami dalam sekolah kami. Baik sampai saat ini kami masih sekolah online. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh bersekolah. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan Tuhan ada kepada kami. Hikmat marifat daripada surga menyertai kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Dan sekarang Tuhan kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Yuk adik-adik arahkan hati dan pikiran kita kepada surga sumber segala berkat kita. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Jadilah berkat, jadilah terang, jadilah garam dimanapun kalian berada. Dan terus memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday. See you next week. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.